Aku Atang. Aku adalah Atang Hermansyah. Di sebelah kiri aku, Bunga Harum Sesaat. Kita akan panggilkan Tayo. Ini dia kontestan pertama di Oke Idol. Halo Mas. Siapa namanya? Junaidi Om. Junaidi mau bawain lagu apa? Lama ya? Tidur ya? Kamu main-main ya? Kok malah Dan main-main kamu? Cukup. Aku no. Iya Mas, gimana ya Mas? Kok nggak nyanyi-nyanyi ya Aku dari lihat tadi? kamu nggak nyanyi, kamu ngeden. Aku no. Mas, di sini tuh menyanyi bukan Mas bisa mengeluarkan suara. Aku kan? no. Mbak Bunga, saya belum nyanyi Aku tuh. no. Aku mau panggil kontestan yang baru. Aku belum, saya belum nyanyi, Enggak Mas, Mas. nggak bisa. Mas mungkin tahun depan ya, next year bisa ikutan lagi. Kamu jangan maksa, aku panggil polisi tadi. Kamu tunggu. Saya kan belum nyanyi, Mas. Udah. Duduk dulu aja Mas. Aku akan panggilkan kontestan yang Selanjutnya ya, selanjutnya. Silakan, kontestan kedua di Oke Idol. Halo Mas. Nama kamu siapa? Nama saya Jude, Pak, Jude, asalnya dari mana? dari Medan. Aku boleh dengar suara kamu ya? Oke. Au, bagus. Aku suka nih. Kamu bagus banget. Batuknya kamu. Ini lomba apa sih? Orang baru batuk doang. Orang baru batuk doang ya, Pak. Protes. Mas nggak boleh kayak Jangan gitu protes. dong. Ya, masa ini lomba nyanyi apa lomba Ya tapi nakut-nakutin? memang kenyataannya Lah, orang juga baru bagus. gitu doang, bagaimana dia bisa tahu suaranya bagus? Coba sedikit. Gimana? Ah, Mas, kok jadi nyanyi dangdut? Udah ke Mas Anang. Kamu juara 1 Oke Idol. Congratulations! Terima kasih. Bagus ini kamu nggak usah audisi, kamu udah seperti Judika. Coba Mas bisa suara kayak Judika yang tinggi. Coba F. Ini Judika, ini Judi ditangkap polisi kamu ya. Silakan Judika. Thank you, terima kasih. Wow. Udah jangan marah, udah Mas, udah. Udahlah, ini bagus suaranya. saya minder, Pak. Saya jualan cendol aja deh. Judika ini pasti kalau tadi audisi inget gak waktu zaman dulu audisi? Iya. Gua ngeliat videonya Judika Boleh duduk, waktu silakan. pertama kali audisi tuh masih culun gitu ya. Ya gimana anak daerah ya ke Jakarta. Terus Dulu sebelum ikutan audisi pencarian bakat itu Judika ngapain sih biasanya kegiatannya? Gue sebenarnya udah nggak ada niat solo dulu, Vi. Gue udah, kalau lo tahu Antero Boys namanya. Jadi gue tuh udah 8 tahun sama mereka. Kita bentuk satu grup dari lulusan Asia Bagus. Ini dari Asia Bagus. Kita cowok-cowok bikin namanya Antero Boys. Nah kita udah nyanyi di mana-mana, udah di televisi, di rumahnya kita udah juara 1 dunia juga lomba nyanyi akapela. Tapi pulang ke Indonesia ya belum jadi apa-apa gitu. Jadi, hidupnya naik turun gitu. Udah sempet mikir di grup tapi akhirnya bayar kos juga dulu agak susah kan karena gua merantau sendiri ke Jakarta gitu. Akhirnya
Gue pulang ke rumah tuh abis nyanyi di kafe gitu gue lihat ada final Indonesian Idol dulu. Adelon sama Joy. Terus gak tahu. Itu angkatan pertama mereka Angkatan ya? pertama 2004. Iya, Terus iya. gue pikir gimana ya. Gue coba gitu. Akhirnya gue beraniin diri lah. Kebetulan di grup kita dulu ada masalah dikit. Gue pikir ya ada emosi juga dulu lah. Coba deh. Kayaknya Sendiri aja. coba dulu daftar. Gue ikutin tuh dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam gue baru nyanyi. Gituan lolos sampai juara 2. Dan kita akan nostalgia sedikit. Judika waktu ikutan audisi Indonesian Idol tahun 1990. Berapa waktu itu? 2005. 2005. Looking to Visual. Tapi kan Judika waktu di Idol kan juara 2, runner up. Tapi ada ini, bukan kutukan lah, tanda kutip kita sebut lah. Biasanya katanya juara 2 ini yang lebih ngetop dari juara 1. Ya dari dulu gue udah dengar kalimat itu sih. Cuman apa ya, dari mulai American Idol tuh yang pertama juara satunya yang terkenal, Kelly Clarkson. Setelah season 1, season 2, season 3 tuh juara 2 semua, Clay Aiken, Ruben Studdard. Jadi abis itu mulai itu kalimat kutukan idol tuh juara 2 gitu. Dan aku sih nggak mikir gitu ya. Maksudnya kayak aku dulu waktu menang juga Mike memang lebih dulu terkenal. Gue sampai masuk Mahadewa, ya kan? Bener. Gue sempet mau masuk Krispati. Terus ya gue bisa ini karena keluarin album pertama tuh bukan Rayon Gombal dulu. Itu juga belum, menurut gue belum. Dua dengan sayangku. Wah itu udah keren. Itu 2007 udah itu. Agus itu. Jadi walaupun orang bilang kutukan idol ya buat aku tergantung orang. Kalau lu imanin terjadi gitu. Tapi lu juga kan usahanya keras banget. Tapi nih, sosok almarhum Mike Mohede. Lu kan tadinya tanda kutip saingan sama dia. Dan setelah itu apakah kalian menjadi sahabat, sedekat apa sosoknya Mike Mohede di mata lu seperti apa sih? Nah ini yang mungkin orang banyak nggak tahu. Gue nggak pernah ngerasa saingan sama Mike karena banyak orang nggak tahu gue masih ingat kita di Park Royal waktu itu di karantina lah. Itu hari-hari kita kan cuman kita doang tuh 12 besar. Gue udah anggap dia adik gue. Dia tuh belum punya pacar, belum pernah pacaran. Pacarannya tuh ya gue yang kasih tahu, gue yang inilah kira-kira. Ngajarin. Ini gimana ini, gue suka sama ini. Ya coba aja, masih malu-malu kucing kayak orang nggak pernah pacaran. Nah abis itu makanya waktu dia menang juara 1, gue nggak pernah ngerasa gue kalah. Gue peluk, gue angkat dia karena kita tiap malam berdoa bareng. Memang fans kita di luar pada gini-ginian. Sampai di pas kalau kita spektakuler tuh ribut-ribut masalah tempat, masalah ini. Untung kita jauh dulu dari medsos itu. Untungnya nggak zaman dulu. Jadi gue nggak pernah nganggap dia adik gue. Makanya waktu almarhum meninggal, gue 2 hari nggak percaya kalau dia udah nggak ada. Sampai gue 2 hari datang ke sana, gue tanya mamanya, gue lihat mukanya, baru gue bisa terima. Oh ternyata memang udah nggak ada gitu. Jadi ya nggak ada persaingan sama sekali. Walaupun secara ini kita memang kompetisi gitu, tapi di luar itu ya kita sangat, ya gue anggap dia udah adik gue. Itu adalah kedekatannya dengan almarhum Mike Mohede. Karena menurut saya almarhum Mike Mohede dan juga Judika itu salah satu putra terbaik bangsa dalam urusan menyanyi. Nah tapi jauh sebelum ikutan ajang pencarian bakat, Judika itu bener pernah jadi pengamen. Hah, serius, A? Pernah jadi tukang tambal ban. Serius? tambal ban? Looking to Visual. Ada videonya? Oh, ini artikelnya. Cerita Judika ngamen dilempari hingga panggung roboh saat nyanyi. Gue ngamen dulu Kan sama sama Antero Boys, itu juga uji nyali Cup. sebenarnya. Enggak, jadi kita kan udah punya nama sebenarnya waktu itu. Cuman kita belum pernah ngerasain jadi pengamen gimana sih. Akhirnya kita masuk ke satu bus di Tanjung Priok tuh. Yuk kita coba deh ngerasain gimana nyanyi. Ya kita masuk aja berlima terus. Di bus. Awalnya kan keneknya seneng tuh ada Hiburan. enggak ada sewa gitu, apa sih, ada Penumpang. Begitu kita masuk kita gini-gini nyanyi gitu, wah ini orang pengamen, mukanya dia langsung pahit gitu kan. Ya tapi emang ya gitu, ngamen tuh enggak, ya orang awal nggak disukai lah gitu. Tapi kita jalanin buat ini aja sebenarnya, ngerasain apa yang mereka rasain. Terus kalau tambal ban gue belum pernah nyemir, yang gue pernah. Oh nyemir pernah? Sepatu. Tapi bukan karena nggak dikasih uang sama papa. Di Brastagi itu kan daerah wisata. Gue pengen beli sepeda.
Gua nggak mau minta sama papa, di sana lagi happening tuh anak-anak tuh nyemir sepatu untuk cari duit karena banyak wisatawan. Jadi masuk aja ke warung kopi yang lagi ngopi pakai sepatu yang pantofel gitu semir gitu ya. Gue semir, gue beli Umur sepeda berapa gue. itu Kak Judika? Umur 9 tahun kayak. 9 tahun masih muda banget. Yang berarti yang tukang tambal ban salah, Cok. Nongkrong gue sering di tambal ban. Nongkrong. Karena saudara keluarga gue kan ada beberapa yang emang buka tambal ban. Jadi kalau pulang sekolah gitu apa ya nongkrong di. Tapi lu berarti bukan, apakah lu dari keluarga yang mampu atau gimana Judika? Bokap nyokap tuh dulu apa sih? Papaku tuh ya sederhana lah, papaku tuh penatua di gereja. Jadi gua dari kecil hidupnya ini gereja ya buka pintu rumah gitu, pastori lah. Oh, dekat Jadi ya. kita ya gua kerjanya Sabtu Minggu ya setelah gereja gua ngepel gereja. Ya gua belajar nyanyi juga di situ lah. Karena memang kalau gereja kan tiap minggu Nyanyi. kita nyanyi gitu. Kalau keluarga sih ya itu papa pegawai negeri sipil, dia bimbingan agama Kristen di Departemen Agama gitu. Jadi dibilang berkecukupan ya sederhana aja biasa. Cukup hidup. Bisa. Ibu rumah tangga. Ibu jualan, kalau di sana tuh gue sempet kayak bantu ibu jualan tomat, daun bawang. Kita di depan gereja tuh kita punya ladang gitu lah, punya lahan yang ya kita Bisa jualan. ya Cocok gue tanam. pagi-pagi nyari pupuk dari kotoran kuda. Pupuk kandang. Karena itu sangat membuat Tanaman biar Tapi memang subur. buat teman-teman yang ada di daerah, anak-anak daerah tuh nggak usah apapun itu kalau misal kalian bekerja Positif, keras. bekerja keras. Positif. Ini anak Medan yang sukses ini, Judika. Karena Judika sudah ada di sini, nanti nggak Abdul kalau misalnya kita nggak minta Judika nyanyi lagu barunya. Gue suka banget lagu yang Tersenyumlah. Ya, Itu tersenyumlah yang sobat. paling terbaru. Itu buat semangat kita dalam kondisi begini. Tapi kalau kita sudah mendengar cerita tentang perjalanan hidupnya dia dan keluarganya dia, habis ini kita akan tanya, cinta mati seberapa besarkah Judika terhadap Duma? Kaget gua. Kaget loh, A. Sampai ngajo. Ya, Judika kaget. Ini seru nih, A. Berarti setiap A ngeguling bisa bikin kaget bintang tamu. Tapi bintang tamu jangan ada jantungan ya, ntar gua repot. Disalahin. Tapi dia sih kaget juga tapi sehat. Dia kan striker. Wow. Kapten. Selebriti, Kita. ketua selebriti. Iya, ketua, presiden. Habis ini kita akan tanya-tanya seberapa besarkah cinta Judika terhadap Duma karena pengorbanannya luar biasa. Wah, sempat tidak direstui. Tuh. Jangan kemana-mana tapi oke bos. Siap bos. Aku merindukanmu setengah Hey, bro, itu lagu benar-benar menggetarkan hati kita ya. Tersenyumlah sahabat. Tersenyumlah sobat, ya. Tersenyumlah sobat itu ciptaan. Ciptaan gua. Gimana sih inspirasi lu bisa dapetin lagu yang benar-benar gue dengerin Keren banget. Iya. Dalam Dapet keadaan seperti Terus terang gua bikin lagu ini karena masa-masa masa-masa pandemi ini gua di rumah dan kebetulan ada ipar gua 2 kan dokter. Dan gua ikutin berita gimana banyak dokter tim medis yang Kena. meninggal, terkena terus untuk untuk perang lawan Covid ini gitu. Mengorbankan dirinya. Mengorbankan nyawanya, dia pergi ke rumah sakit, nggak bisa ketemu keluarga karena takut keluarga kena, dan tiba-tiba ya gue gitu ngalir aja di rumah, gue merunding nonton tayangan berita. Akhirnya lahir lagu ini, bener-bener gue buat mereka yang berjuang, pahlawan kita yang mudah-mudahan bisa terhibur, bisa disemangati dan badai ini cepat berlalu. Amin ya robbal alamin ya Allah, amin. Mudah-mudahan badai ini segera cepat berlalu, dan juga sekali lagi untuk petugas medis semuanya kita doakan semoga sehat selalu, dan kita ucapkan terima kasih karena mereka adalah pahlawan kita. Ya. Judika ini memang salah satu karakter manusia ataupun penyanyi yang sangat unik sekali. Benar. Tapi katanya ada loh saudaranya kembarnya Judika. Gak ada orang dia nggak kembar. Loh, kembar itu kan bisa di suara, bisa di wajah. Lu denger lah. ini kembar yang mana? Lihat ini kalau nggak percaya, looking to visual. Banyak kan mirip ini. Hampir mirip ya. Orang banyak yang pada Tapi video itu. pengamen-pengamen jalanan itu banyak banget loh yang Bagus. bener mereka tuh pengen jadi Judika. Bener menginspirasi Bagus karena berarti. lu bayangin mereka tiap hari kadang sampai pagi nyanyi. Itu udah pasti ininya Latihan juga terlatih, itu ya? staminanya terlatih, vokalnya makin lama juga makin bagus. Tadi gua tahu tuh orang namanya Astro kalau nggak salah. Astro bener, Astro. Karena banyak banget yang tag di Instagram. IG aku, terus ada juga beberapa kali dulu karena pandemi ini jadi nggak bisa juga, belum sempat ketemu. Tapi yang jelas gue ikutin juga, gue ikutin dia berapa lagu nyanyi. Sebenarnya
Kalau orang lihat vokalnya pasti berbeda ya. Pecah-pecahnya dan di lagu ini memang dia jarang yang cowok yang secara umum bisa ngambil Bisa di nada range itu itu kan, di range lu. dan dia berhasil dan soundnya hampir sama gitu. Makanya ya banyak ini tuh, banyak idola, banyak fansnya sekarang tuh dia. Astro. Si Astro itu. Tekniknya hampir sama sih, cuma low-nya beda sih. Apanya? Low. Coba Kak Vicky maksudnya low tuh gimana contoh? Lo budget atau lo apa nih? Nah, jangan low profile lagi. Coba nyanyi lagu Mama Papa Larang, Mama Coba. Papa Larang. Mama, papa, mama jangan ada di rumah. Papa jangan ada di rumah. Papa take care of you, baby. Papa jangan pulang, baby. Mama selalu di arisan. Salah gitu. Itu nggak ada mamanya, itu papa rock and roll. Salah ya? Itu mah papa nggak pulang, bukan mama papa larang, nggak beda. Maaf ya, saya nggak tahu habisnya. Tapi ngomong-ngomong lagu Mama Papa Larang itu karena dulu sempet gak direstuin ya. Iya, gua 6 tahun kurang lebih Berjuang. karena dulu kan bini gue itu kan juara 2 Model. Putri Indonesia 2007. Ya orang tua mana yang nggak mau anaknya pasti pengen dapat yang terbaik. Dulu di Batak itu belum ada penyanyi yang seperti penyanyi itu belum jadi belum jadi cita-cita yang menjanjikan lah. Nah, awalnya masih seneng gitu. Seneng waktu gue kenalan, masih ngefans suruh nyanyi di telepon. Tapi karena mulai deket, mulai deh nggak mau dengar nama Judika tuh. TV kalau ada muka juga dimatiin. Sampai segitunya? Iya, pokoknya dengar nama gue, nggak ya pokoknya berapa tahun gue cuman berpikir gue punya orang tua, dia punya orang tua, gue tahu orang Batak pasti pengen yang terbaik. Jadi daripada gue ribut-ribut, gue mendingan nabung, gue kerja, gue buktikan kalau gue tuh yang terbaik buat dia gitu. Gue nggak mikirin hal lain, walaupun nggak direstui, walaupun gue curi-curi ketemu dia setiap ketemu. Yang orang nggak tahu mungkin Duma itu yang lebih banyak diserang. Dia kalau tahu sama gue pasti di SMS, dasar anak durhaka, ini kamu gini, dari gitu. Dia yang banyak. Kalau gue kan cowok biasa lah, nggak dilarang ya udah kita fight. Sisanya ya serahin Tuhan kalau nggak emang nggak jodoh gitu. Ini laki banget. Sampai dia kalau misalnya ada acara nih, kemana dari jarak jauh, nemenin Duma tuh dari jarak jauh gitu. Iya. Pernah di Senayan City gue inget dia lagi ada acara di bawah ya gue di lantai 4 ngelihat dari situ. Ya, jadi dia kan dari jarak jauh nggak bisa nemenin secara Dari dekat. lantai. Ya pokoknya dilarang akhirnya ya itu ada satu titik gue sempet mau break karena gue udah nggak tahu ngadepinnya. Gini loh maksudnya lebih nggak bisa ngadepin nggak bisa ngelihat cewek gue nangis terus tapi gue nggak bisa bikin apa-apa kan gitu kan. Kayak rasanya waktu itu udah gue lepasin deh penderitaan dia nih daripada diserang terus sama orang tua. Akhirnya gue bikin tuh lagu lagi di rumah lagi main. Gue bikin aja tuh. Terdapat WA, gue lihat WA mamanya. Kalau kamu masih sayang mama, kamu tinggal kok gitu dah bikin. Gue bikin separuh nafasku, gue bikin aja tuh. Bener-bener gue ngalamin, maka lagunya 15 menit udah jadi lagu. Tapi positifnya Bi, makanya gue bilang kadang-kadang di masa-masa sulit tuh kadang-kadang Tuhan ngasih kita hal yang baik. Gue kalau nggak gitu mungkin lagu gue nggak hits. Lihat kejadian ini gue punya hits Mama Papa Larang yang gue buat memang berdasarkan pengalaman gue dan akhirnya diterima dan banyak menginspirasi orang untuk Terus ya lu fight dulu buat ininya nanti masalah berhasil apa enggak ya serah. Tapi lagu itu memang refnya gila. Kamu segala. Coba nyanyi. Kamu segalanya tak terpisah. terpisah oleh waktu. Meskipun bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Meski papamu melarang, budemu juga Mama Papa. Apa jadi kebude? cerita orang beda-beda. Mama Papa. Tapi dia mamanya nggak ngelarang, papanya sama budenya. Beda-beda. Iya bener juga sih bener. Tergantung ceritanya. Bener iya. Ya juga sih. Tapi itu udah menggetarkan banget tuh hati. Tapi gue tahu kenapa dia tuh banyak banyak gampang meluluhkan hati Tuhan. Dia kalau ngapain tuh kayak sungguh-sungguh banget. Kayak lagi tersakiti, padahal acting dia kan. Jadi orang gampang percaya kan? Gampang percaya sama dia tuh. Tapi itu dulu kasih prestasi ya. Tapi itu kan dulu ceritanya Judika, tapi akhirnya dengan perjuangan cintanya dia berhasil mendapatkan Duma dan waktu
Pernikahan itu Judika pakai adat yang hampir satu kampung ikutan semua dan maharnya katanya mahal banget. Wow, luar biasa. Bener, satu kampung itu. Kaget. Dirayain satu kampung. Ya, Mau apa? dulu kan mobil atau ya, rumah? tadi kan ngomong di ini kan di kampung itu kan lapangan bola depan rumahnya. Duma. Kita undang sebenarnya 2.000 ya buat karena rame keluarga saya 2.000 ya paling 4.000 gitu. Ini yang datang 12 ribuan Pak. Satu itu Medan semua orang. satu inilah ya keluarga kita sama warga masyarakat udah kayak mau konser Supporter bola ya. rakyat. Sampai semua warung-warung di situ kita ini untuk makan kan karena nggak cukup lagi. Jadi semua warung kita supply untuk semua bisa makan gitu lah. Jadi ya kalau mahar orang ya itu rahasia perusahaan lah. Wah, tapi nggak apa-apa. Semakin banyak yang datang, semakin banyak yang mendoakan. Makanya pernikahannya bahagia. Ya udah, habis ini kita akan panggilkan seorang wanita cantik, seksi. Wow, kita akan panggilkan. Ini dia. Oh, jelalatan. Bukan, langsung. Tenang. Ya udah aku begini terus ya. Oke, Kalau ada lu bintang gitu tamu terus. ya. Lu gitu terus. Ntar gak sopan. Ya lu terus. Oke, kita panggilkan. Ini dia. Setelah yang satu ini tetap di Oke Bos. Siap Bos. Ya Allah, aku cinta yang sejujurnya dunia. Ini dia. Di Oke Bos kita akan panggilkan wanita yang sangat cantik. Menarik hati. Apakah dia masih single atau tidak? Buat Vicky Prasetyo. Maksudnya buat Vicky Prasetyo nanti ditanya-tanya. Bukan buat lo diapain. Ya kirain. Ini dia. Hai cantik, silakan. Kau cantik hari ini. Aku suka. Halo Hei, mata, hei. Tapi kok bisa tiba-tiba samaan sih ijo-ijo begitu? Ini hijau muda, ini hijau lumut. Beda. Kelihatannya, padahal mah sama-sama hijau. Udah gede banget. Apanya? Udah gede. Ya dia emang udah gede. Orangnya kan? Apanya? Aku pernah ketemu kemarin kecil. Sini. Lu tahu nggak dia siapa? Gua kan tadi emang ini dia wanita cantik. Lu tahu nggak ini siapa? Tahu lah. Siapa? Cika Jessica. Kok Cika Jessica? Kok suka Jessica? Bukan Cika Jessica. Emang ini siapa? Yeyen Lydia. Iya. Masa kamu lupa sih? Emang kalian pernah jalan bareng, Kak? Masa lupa gimana, Yen? Hah? Masa lupa gimana, Yen? Dulu nggak lupa gimana-gimana, masa lupa sama aku? Kan kita pernah ketemu bareng, pernah syuting bareng. Masa lu lupa sama dia? Gak inget lah. Cewek yang paling cantik, seantero Jatiwaringin tuh. Bener ya Jatiwaringin ya? Cela, lu kok bisa tahu? Ya dia kan ojek online, dia tahu. Hei, Enggak, masa syuting bareng tahu rupanya. tadi Vicky ngomong Cika Jessica, emang ada yang ngomongin dia mirip Cika Jessica? Makanya orang tuh pada bilang Cika tuh kakaknya Yayan Lydia. Coba kita cek, bener gak sih? Looking to visual. Di sini ditulisin nih, keluarga adik Cika Jessica. Nah, Suami Karebet Pramudiarto. Ebet. Karebet. oh iya. Adik ya, dibilang adiknya Cika Jessica. Tapi ini ngomong-ngomong bener saudara nama Cika Jessica? Enggak. Enggak, Sama sekali enggak kandung. Enggak, nah. Sepupu. sama sekali. Nah makanya dulu tuh sempat ada gini loh, yang aku bingung, ini wartawan. Dan waktu itu sempat di TV kan, 7 artis yang ternyata adik kakak. Nah. Salah satunya tuh aku nomor 1. Padahal nggak pernah ditanya, udah gitu nggak usah nanya deh. Paling tidak dicek IG-nya. Di IG aku tuh tidak ada foto Cika, begitu pula sebaliknya. Nama orang tua beda, tapi kok bisa jadi adik kakak gitu. Padahal gitu. Jadi kamu enggak saudara nama Cika ya? Enggak, Vicky. Lu ngasih informasi salah. Iya, berarti emang saking miripnya banyak orang yang nyangka kayak gitu kali. Jadi, Tapi awalnya Yayan tuh pertama kali terjun ke dunia gaib ini gimana sih? Ke dunia entertainment ini. Dulu awalnya model. Wih, model apa? Aneka. Tahun berapa? Aneka. Aneka. 98. Oh, si Yayan duluan ya, lu Yan ya. 98. tahun berapa? 2000, dia 98. Tapi lucunya Yayan tuh setiap kali sitkom atau sinetron sering banget berperan sebagai asisten rumah tangga. Tapi yang seksi gitu. Emang itu gimana sih Yan?
Kamu suka sebel gak sih atau gue pengennya jadi bos dong sekali-sekali? Nggak sebel sih, tapi dulu sempet nanya gitu kan. Emang ada masalah apa dengan wajahku gitu kan? Kenapa kalau nggak jauh dari, kalau nggak pembantu, gara-gara dulu kita OKB kan. Oh dulu aku sama Yayan tuh pernah OKB sama Kang Sule, sama almarhum Olga, sama Mas Parto. Sama Grand Pak Jojo, Iya, ya kan. Di situ tuh jadi tukang jamu. Nah dari situ terus tuh dapetnya kalau nggak tukang jamu, tukang gado-gado, pembantu, ya kan. Makanya aku bilang emang muka aku nggak ada nyonya-nyonyanya ya. Cocok banget gitu. Orang bilang enggak karena muka lu Indonesia banget. Emang orang Indonesia nggak ada yang jadi nyonya ya? Aku tuh inget banget yang SMS quiz yang malam-malam, pernah nggak? Nah itu kan itu image-nya jadi seksi banget tuh. Itu pernah diprotes gak sih sama suami atau sama anak? Kalau sama Vicky gini mah demen liatin lu. Ini penonton setia nih, penonton setia. Kalau gue mah setia orang bagus. Yang dulu SMS tadi Iya kan? tahu, ayo kamu kirim SMS lagi. Gitu-gitu, itu mah bagus karena kerjaan kan. Orang rumahku tahu kalau itu kerjaan udah selesai, Iya. Ya nggak apa-apa ya. nggak ada masalah. Tetap profesional, Fik. Tapi kalau seksi, menurut seorang Yeyen, karena kamu juga menurut aku kamu tuh seksi banget. Tapi seksi menurut kamu sendiri apa sih? Seksi apa ya? Seksi itu yang jelas tidak kita dapat dari diri kita sendiri. Biasanya cap seksi itu kan pasti dari orang lain kan, bukan diri kita. Tapi kalau buat aku seksi itu cerdas. Karena semua wanita yang cerdas dia pasti seksi karena dia tahu apa yang harus dia lakukan dan kapan dia harus melakukan, dan itu seksi. Yeyen tuh udah berapa tahun sih menikah? Tadinya tuh mau gua 2008. tadinya mau gua video call-in, tapi gua cari nomornya Ebet udah nggak ada. Padahal mau gua kerjain dia. Dari 2008. Nah 2008 nikah, berarti udah berapa tahun Yen? 11 ya. 11 tahun, Fik, jangan diganggu ah. Udah lama. Anak berapa Yen? Masih satu. Masih kalau dari satu. Ebet. Oh Angel. Dari suami yang dari suami. Dari Ebet. Ya dari Ebet. nggak ada. Oh dari Ebet nggak ada, oh dari Yeyen. Yang sebelumnya ya. Gitu loh, Fik. Tapi Kak Vicky kok tahu ya nama anaknya? Oh Angel gitu. Anaknya Angel bukan. Ada nama. Iya Angel. tuh. Lu nggak tahu dia tahu lu. Kok bisa tahu sih? Kok bisa tahu sih, Fik? Ini ada misteri loh episode kali ini dari tadi loh. Kenapa sih? Makanya tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis tadi. Apa sih? Dia nggak ngomong tapi seperti berbicara. Enggak kayak mengapresiasikan aja kan, kalian juga jujur ya, semua biar tahu. Salah satu yang aku idolakan banget. Ya iya. Gimana? Semua semua bintang idola. tamu. Lu mendingan- Tante Yuriko idola. Lu kalau semuanya idola, lu kali-kali ikutan idola cilik deh. Lu idola itu. Tapi kalau Judika, akhirnya kan lu sama Duma nih, apa sih yang membuat lu jatuh cinta mati sama Duma? Gue lihat kan lagunya juga mesra banget. Apa sih yang bikin lu cinta mati sama seorang Duma? Ya gue nggak tahu, gue pertama ngelihat memang ya gue udah suka. Nah, kalau ada lagu Cinta Pada Pandangan Pertama ya itu gue alamin gitu. Gue waktu gue lagi nyanyi di salah satu acara, dia jadi MC gitu. Ih gila ini orang cakep banget, gue tanya baru Silalahi itu, Pariban kan. Ya gue coba, gue juga gak percaya diri tadinya bisa dapet gitu kan. Gue lagi habis nyanyi, gue turun, gue bilang manajer gue mintain nomornya, gue gak sempat minta. Akhirnya dimintain sama dia dari atas panggung sampai teriak-teriak 008. Nah mungkin itu jodoh tuh, ngasal tuh ngomongnya juga nggak tahu manajer gue bisa tepat. Ya udah gak suka ya gue telepon, ya gitu kejadian nggak suka sama nggak disukai sama orang tua. Yang jelas gue suka sama dia karena dia gila cewek, sama fighting spiritnya sama gue. Gue berdua sama-sama fight untuk hubungan nggak gampang. Dia juga banyak pilihan waktu itu Putri Indonesia. Iya, Putri Indonesia. Banyak yang kaya, banyak yang ganteng, tapi dia ini mau fight sama gue. Makanya menurut gue ya kita fight bareng-bareng. Kalau satu doang mah kan banyak yang nanya gimana sih Bang Judika gini-gini dulu. Kalau dua-duanya nggak sama nggak bakalan. Kalau cuma satu yang fight ya nggak bisa. Kita fight sama-sama, ngalamin sakitnya bareng-bareng, diteror, diapa-apain ya kita berjuang sama-sama sampai ujungnya kita bilang kalau memang Tuhan merestui pasti dibukain jalan. Kalau nggak ditutup ternyata dibukain. Sama-sama berjuang, sama-sama berkorban. Itu dia Judika sama Duma. Selamat ya. Tapi Yeyen masa bilang katanya ada sesuatu hal nih, Fik. Apa? Apa? Kan cantik banget. Tuh. Masa katanya jarang. Ini lihat nih, looking to visual. Ih, Yeyen
Yayan Lydia jarang mandi nih saat di rumah aja. Nggak ngapa-ngapain, nggak mau kemana-mana juga kan. Bingung mau ngapain. Tapi tetap aja kan bangun tidur, Kak. Tapi Yayan kesini mandi nggak tadi? Mandi dia. Masa? Mandi? Kok masa sih maksudnya lo gimana? Ya, memastikan. Mandi tadi ya? Enggak, lu nanyanya kayak suami mandi. Iya makanya gue Sambil garuk-garuk lagi. Host kan punya hak yang sama untuk mempertanyakan setiap bintang tamunya. Tapi kita gitu harus loh. korek nih. Sebenarnya apakah Vicky Prasetyo ada sesuatu dengan Yayan Lydia? Sakit nih. Jangan apa-apa, tapi oke bos. Ya, Bos. Sentuhlah dia tepat di hati. Yen, Udah mulai. cantik. Disimpan dulu ya handphonenya ya. Ntar dulu bang, darurat banget nih. Ada yang butuh cemilan buat buka puasa. Padahal aku udah bilang aku tuh lagi syuting, nggak sempat kemana-mana deh kayaknya. Aduh. Iya, tapi kan kasihan tuh Abo, saya mau opening jadi nggak jadi. Udah kamu kalau untuk cari cemilan santai aja, tenang aja. Nih. Tuh, ada aku. Tuh, Hattari si Hongpa. Ada rasa apa aja? Oh, banyak. Kamu mau rasa apa? Ini yang aku pegang si Hongpap ras original. Tuh, nih. Oh, ini yang original. Tuh, ini juga nih ada si Hongpap margarin. Atau mau yang ini, Yen. Nih, si Hongpap kelapa. Buat kamu pokoknya semua, pokoknya abang siapin deh khusus buat kamu. Bisa aja. Ngomong-ngomong ini belinya di mana nih? Aku butuh banyak. Bisa buat stok di rumah kan? Oh, kamu buat nyetok. Tenang, abang udah siapin spesial pokoknya buat kamu. Nah, ini tuh biskuit Hattari kemasan kaleng. Nanti abang anterin ya. Pokoknya abang persembahin buat kamu. Nanti abang pokoknya jadi bisa memberikan kamu sesuatu yang bermanfaat. Nih, abang anterin sekalian abang beli di Modern Market dekat rumah kamu. Ada diskonnya lagi kalau beli di supermarket. Atau nanti abang pesenin aja deh. Terus kirim ke rumah kamu via home delivery. Siapa? Aku buat di rumah. Cocok ya buat kamu ya? Hattari lah. Baru usaha, udah langsung dipatahin. Ya pastinya dong, Hattari. Oh iya, kamu jangan sampai kelewat. Biskuit Hattari juga lagi bagi-bagi hadiah. Totalnya 3 juta rupiah untuk 10 pemenang. Caranya gampang. Upload foto kreatif kalian dengan background program Hattari di Oke Bos. Tag ke @HattariBiskuit. Untuk info lebih lengkap, follow aja sosial media Hattari @HattariBiskuit. Keren banget. Belilah aku mau beli. Iya, tenang aja cantik. Ntar abang jadiin parcel, bingkisan yang keren. Terus bawa ke depan pintu rumah kamu sambil, ini aku persembahkan buat kamu. Hattari Biskuit, teman terbaik berbuat baik. Vicky, mau datang ke rumahnya Yayan. Modal biskuit. Ih, tapi kalau biskuitnya mantep. Tapi kamu jangan ke rumah Yayan lah, kamu ke rumah pembinaan dulu di situ. Rumah pembinaan. Iya, yang penting-penting kangen pembinaan waktu di Lido. Ya udah, sebelum kita pamit, mungkin Judika ada yang mau disampaikan kan nih buat istri tercinta atau keluarga yang lagi nonton. Apalagi kan keluarga Judika juga ada yang sebagian dokter kan. Silakan. Iya, yang jelas buat semua masyarakat lah, khususnya buat tim medis yang bekerja keras untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, tetap jaga kesehatan. Kita doakan supaya dikasih kekuatan, dikasih penghiburan juga buat keluarga yang mungkin nggak bisa ketemu sama dokter-dokter yang bekerja. Juga buat semua masyarakat Indonesia yang terkena dampak pandemi ini, yang nggak bisa berjualan, yang nggak bisa melakukan banyak aktivitas untuk dapat uang, yang harus di rumah. Dan kalaupun harus keluar untuk bekerja, ya sebisa mungkin jaga jarak, selalu cuci tangan, pakai masker, dan semua menaati peraturan dari pemerintah supaya badai ini cepat berlalu, kita sama-sama bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Yayan,
Buat sama sih ya, buat para dokter sebelumnya terima kasih, buat para polisi terima kasih, dan maaf kalau masih banyak dari kita yang masih bandel-bandel, kita mohon maaf. Dan untuk masyarakat semuanya, yuk kita bantu untuk memutus rantai COVID-19 ini. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bersyukur, tetap berterima kasih karena banyak hal positif juga yang bisa kita dapatkan dari musibah ini. Ya. Buat Vicky, mungkin ada juga Vicky pesan-pesan terakhir. Terakhir aja, Terakhir. sedikit Iya boleh. dari lagunya. Tadi Judika udah bilang, walaupun papa mama larang awalnya, tapi kita berjuang untuk meyakinkan. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Dan itu akan aku lakukan untuk memperjuangkan hati kamu untuk tetap jadi milik kamu. Mungkin Saila, ada yang mau kamu, hei. Gak boleh. Ini mah bagian udahan aja, tadi pas baru mulai. Social distancing. Oke Sekali kalau lagi gitu. lagunya, Terima kasih buat Judika. Sama-sama. Terima kasih buat Thank you. Ian. Terima kasih juga buat semuanya. Tetap jaga kesehatan, stay healthy. Tunggu bentar lagi buka puasa, sabar ya. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap Bos.